pengalaman kerjanya lumayan, pernah kerja di tempat-tempat lain, cuma kok bisa ya sampai maksudnya ada atasan sampai kayak gitu banget gitu, diteror sama bosnya sampai ditelepon berjam-jam. Pas baru masuk itu bosnya tiba-tiba datang, OB-nya itu dikerjain. Timbul pertanyaan, apakah salah OB itu? Ini kan sebenarnya posisi yang selama ini kamu mau. Itu anak baru masih diplastikin. Di wrapping. Pakai yang bletek-bletekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini hari. Mari kita cerita. Bakal bisa kena tawa sama mereka berdua asli. Nah, di episode yang sekarang kita udah datengin salah satu bidadari mantau mantan nih Ji. Wow, bidadari. Oh my god. Dia salah satu owner mantau mantan. Oh. Yang kemarin tuh episode pertama. Oh, episode kita pertama bahas tuh ada. Iya, itu owner bersama owner mantau mantan. Nah, ini sekarang kita ngulik-ngulik lebih dalam lagi nih. Aduh, gue terbang. Siapa sih nih owner mantau mantan? Tahu siapa sih? Gimana Mbak kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Oh, kita manggilnya Mbak Ji. Iya. Lu manggilnya siapa? Kakak. Ya, kakak. Enggak Sumi. Oke, ini kenalin. Siapa namanya Mbak? Kenalin dong ke Mantowers biar pada tahu. Hai Mantowers. Perkenalkan nama saya Sumi. Biasanya teman-teman panggil saya Kak Sumi. Jabatannya sebagai apa Mbak? Kebetulan di sini saya dipercaya untuk pegang keuangan sebagai salah satu ownernya juga. Wih. Owner mantau mantan. Ini kesini mau ngapain nih? Nggak tahu saya juga bingung. Saya juga bingung di sini mau ngapain. Ya, bercanda. Jadi yang belum tahu kenapa kita begini karena Mbak Sumi ini orangnya friendly. Makanya betul. kita enjoy your life. Sans, kalau kata Bang Habis tuh sans. Sans Gimana sansnya? Gimana Bang? Sansnya? Cuma dia doang yang punya. Nah, ini sebenarnya banyak yang pengen kita tanyain sih Bang ya. Nah, ya. Jadi sebelum jadi owner kan istilahnya nih Mbak Sumi baru nih jadi owner di Mantau Mantan. Karena Mantau Mantan baru berdiri 17 Agustus 2020. Ya. Kita mau tahu sebelum di sini nih, sebelum di Mantau Mantan itu ada cerita unik gak sih atau cerita-cerita apa tuh Bang? Apa Mbak sebelum jadi owner, Mbak tuh pernah kerja di tempat lain nggak sih? Kalau pernah kerja sih alhamdulillah pengalaman kerjanya lumayan, pernah kerja di tempat-tempat lain. Cuma ada satu Apa Satu apa tuh? pernah pengalaman tuh waktu itu sekitar 2014 kalau nggak salah. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah selatan. Itu sih yang apa namanya bener-bener ini banget sih, maksudnya ya lucunya ada, ilmunya juga dapet, ya greget-gregetnya sama atasan juga ada. Ih, greget apa tuh greget? Pokoknya ada yang spesial lah di situ ya. Ya dibilang spesial sih mungkin ya spesialnya itu yang bikin sampai gitu, maksudnya dari semua pengalaman saya kerja di berbagai kantor 2005 sampai dengan 2020 cuma memang di 2014 itu yang benar-benar tuh kok bisa ya sampai maksudnya ada atasan sampai kayak gitu banget gitu. Mohon maaf nggak bermaksud ngebully atau gimana, tapi memang itu yang saya alamin. Mungkin teman-teman Mantowers pernah tahu filmnya My Stupid Boss nggak? Oh, yang Bunga Citra Lestari Nah, sama itu. Reza Rahardian. Nah itu Besok gue beliin TV. Tapi minjem duitnya Mbak Sumi. ya itu yang BCL rasain, ya itu yang saya rasain. Yang apa namanya bener-bener diteror sama bosnya sampai ditelepon berjam-jam, yang tiba-tiba gajian dipotong. Potong. Waduh. Wadidaw. Ya
ya lucu, ya greget, ya gemes gitu. Itu sih. Bentar. Tadi kan Mbak Sumi nih cerita kerja dari tahun 2005. 2005. Emang umurnya berapa sih, Mbak? Kayaknya sih masih kelihatan 20-an tapi kerjanya dari 2005. Iya. Sudah kepala 3 intinya. Wah, kepala 3. Kalau dari komuk sih tuan gua mungkin. Enggak kok. Kenapa ditegesin gitu? Kepala 3 berapa emang? Ya pokoknya lebih dikit. Ada 34. Enggak nyampe. 33, Iya. 32, Iya udah tadi 33. 31. Let's go. Makin turun. 33. 33 tapi kelihatan kayak umur 32. Iya. Iya dia. Sangat Masih iya ya. masih bener daripada 32 11 bulan. Nah, terus gimana tuh? Ya, pokoknya ya saya sih nyikapinnya awal kerja di situ sih memang pertama kali kerja itu ya dapat infonya dari teman ada lowongan kerja kebetulan di daerah sana itu. Coba-coba ngelamar-ngelamar. Saya diterima itu posisinya berapa hari sebelum mbak yang saya gantikan itu cuti melahirkan. Sehari sebelum dia cuti itu saya di training dulu, sebenarnya di training dikasih arahin gimana caranya buat invoice, buat ini segala macam karena memang kebetulan anak baru. Jabatan yang dijanjikan saat itu adalah admin. Admin sekaligus keuangan juga. Ya biasalah di bimbing ini. Pas baru jalan setengah hari ada cerita lucu aja sih, sempat kaget juga. Pas baru masuk itu bosnya tiba-tiba datang. OB-nya itu dikerjain, ya mungkin atau memang caranya kayak gitu kali ya. Jadi kantor kita kebetulan 4 lantai dan ruko itu kan satu lantai itu terdiri dari 2 tangga itu kan, dua anak tangga itu. Disuruh ke lantai 4 bawa pot bunga yang lumayan, bawa ke lantai 4 gitu. Kalau saya sih masih biasa aja nanggepinnya, terus udah dia bawa dah tuh ke lantai 4. Kira-kira berapa menit kemudian tahu-tahu dia turun lagi, tuh pot yang tadi dia buat diturunin lagi. Kayak gini, kok nggak jadi? Mbak, udah gak usah diladenin kata mbaknya gitu. Ya udah fokus aja fokus. Ternyata dibisikin, inget peraturan perusahaan apa mbak, dilarang bergosip. Itu satunya itu. Kalau ibarat katanya tuh apa yang atasan kerjain, maksudnya yang apa yang dilakukan atasan itu lakukan, ya anggaplah itu bener. Itu sih. Dan itu yang Mbak lihat pas itu tadi apa OB-nya ngangkat pot bunga, gimana ekspresinya? Ya. Gimana Pak? Begini. Apa gimana Ji? Jangan. Kalau aku tuh langsung shock, benar-benar shock. Hah? Kalau mungkin si OB-nya masih anak muda sih saya biasa aja gitu. Kalau kayak umur-umur kalian ya tenaganya masih ada. Ini yang rambutnya udah putih, yang udah benar-benar udah sepuh lah. Kalau pikir saya tuh kok bisa ya kayak gitu. Tuh batin juga bergejolak gini. Lanjut nggak ini OB aja yang lama diginiin, gimana gue? Atau mungkin sebenarnya dia tuh lagi ospek kali ya, sengaja bikin mental saya tuh drop apa enggak gitu. Cuma ngeyakinin udah maju ini kan sebenarnya posisi yang selama ini kamu mau dari 2005 sampai 2014 katakan, ini yang memang sebenarnya dari kemarin-kemarin kamu cari ibarat kata admin gitu. Itu ya admin. Gitu, apalagi kan yang berhubungan sama keuangan dan itu yang memang kamu cari. Udah, saya positive thinking, kita ambil ilmunya dulu, berjalan, kira-kira mau nyampe sebulan, tahu-tahu ada kejadian lagi. Si OB ini ceritanya melakukan kesalahan, misalkan disuruh apa gitu, suruh informasi, ternyata apa yang disampaikan si OB ini nggak sesuai dengan si atasannya itu. Tahu-tahu saya ditelepon, gini, nanti kasih note untuk bulan ini si OB ini dipotong gajinya 100.000. Itu Mbak tuh yang dia laporan ke Mbak si atasannya ya. Oh, kenapa Pak? Ya udah ikutin aja info dari saya. Ini dipotong 100.000 karena dia nggak benar kerjanya, disuruh apa ini. Oh ya udah, karena saya nabur iya aja gitu. Tiba-tiba pas berapa hari kemudian si OB ini melakukan kesalahan lagi dengan yang sama suruh lagi potong 100.000. Hah?
200.000, saya langsung ngefek 200.000 gaji dia berapa, udah ngitung. Jadi setiap akhir bulan saya setiap mau bayar gaji karyawan si OB ini ngenes, saya bilang, Pak mohon maaf ya Pak, bukan maunya saya untuk dipotong segini. Nggak apa-apa Mbak, memang saya tahu ini juga bukan maunya Mbak. Ya memang nggak tahu, kesalahan saya juga, ya mungkin salah saya kali, dia bilang gitu. Cuma karena saya tuh nggak tega, tahu-tahu dipotong 200.000 dengan alasan yang nggak jelas. Ya itu sih. Terus Mbak tambahin? Ya, saya juga kan. Tambahin. Ya gaji saya aja kurang. Nyata tidak juga dong. Jadi Mbak nggak usah kasihan. Cuma kan tetap aja saya nggak tega. Terus Mbak. Itu sih. Tapi si OB-nya itu bertahan lama juga ya di situ ya? Masih bertahan sih. Ya mungkin karena satu faktor umur juga, usia juga, untuk cari kerja di Jakarta kan susah ya, mau nggak mau. Terus juga ada satu kejadian juga, setiap kalau misalkan ada karyawan yang telat, dimanapun perusahaan itu pasti sama, yang namanya karyawan melakukan kesalahan apalagi datang telat pasti ada pemotongan gaji. Cuma ya kalau itu sih masih masuk akal ya, misalkan 5 menit pertama dipotong sekian, terus dalam sehari itu berapa kali ya tinggal dikalikan aja. Cuma kalau yang kayak tadi aja sih, yang melakukan kesalahan yang gak jelas, tahu-tahu dipotong 100.000 ya. Karena saya pernah ngalamin si OB ini sampai saya potong itu lebih dari 300.000, itu aja sih. Cuma gara-gara melakukan kesalahan yang tidak masuk akal, ya itu aja sih. Jadi jadinya timbul pertanyaan, apakah salah OB itu? Dan si OB-nya sama ownernya tuan siapa? Tuan OB-nya sih kayaknya Owner durhaka. Ya, dasar kau owner tidak ada akhlak. Orang tua kau kuras juga. Makanya saya jadi enggak. Dan juga ada pengalaman ini juga, setiap kalau misalkan telepon itu nggak pernah cukup 5 atau 10 menit. Ke Mbak doang apa ke yang lain? Ya emang begitu sih tipikalnya. Jadi sebelum apa ya pokoknya intinya kita masuk jam 9 pagi. Jam 8.50 saya harus sudah standby di kantor. Kalau dia selalu ngabsennya itu via telepon. Jadi ruangannya beda sama Mbak? Dia tuh nggak pernah datang, jarang datang ke kantor, tapi dia selalu mantau. Jadi jam 8.50 telepon bunyi, kalau nggak ada yang ngangkat berarti karena belum ada yang datang. Absennya dia gitu. Tapi kalau misalkan jam 8.50 udah ada yang ngangkat dan ternyata bukan saya, berarti saya belum datang. Ditanya dong saya kemana. Kalau misalkan yang angkat OB atau siapa, Mbaknya lagi di kamar mandi gitu kan. Nanti kalau udah di kamar mandi langsung telepon saya ya. Ya udah, Mbak, Bapak barusan telepon di satu tempat. Iya, telepon. Iya, Pak, dari mana dari kamar mandi? Saya bilang gitu. Udah tuh, hari ini ngapain? Udah saya jelasin ini. Udah selesai kerjaan saya. Udah dong, harusnya udah dong tutup. Ini enggak, dia cerita yang lain. Mau telepon. Cerita panjang ya politik lah, ya apalah semua. Kadang saya suka nggak nyampe gitu nih, lagi ngomongin apaan sih? Emang dia nelponin Mbak nggak cemburu istrinya? Nggak tahu, katanya sih belum nikah. Gue tahu bang alasan dia nelpon lama. Ngaps? Dia punya gratis nelpon. Kayak waktu itu tuh Asia. Iya, yang lu nelpon terusnya ditelepon lagi ditembak. Gue kalau nelpon booking gue dulu kayak gitu sih. Nggak seperti itu. Iya, sayang nggak dihabisin. Iya, waduh. Tapi kan nelponnya ke kantor. Lanjut. Ya pokoknya dia tuh paling cepat nelfon tuh 10 atau 15 menit. Tapi nelfonnya si Mbak itu khusus ke si Mbaknya aja apa? Karena kan karyawan yang lain tuh ditelepon-teleponin sama Mbak. Mbak sama si ownernya. Obos. Karena kan memang yang pegang line telepon harus saya. Kalau yang ngangkat bukan saya, berarti sayanya lagi nggak ada di tempat gitu. Dan kalau tapi yang saya kadang suka aneh sih. Saya kan ada 2 cewek, saya sama si teman saya satu tuh anak baru. Kalau sama saya anak baru cuma 5 atau 10 menit, tapi sama saya kenapa bisa sejam 2 jam ya? Itu anak baru masih diplastikin. Di wrapping. Pakai yang bletek-bletekan. Serius? Baru nggak nih? Tetek. Kalau masih baru bunyi. Tetek. Diplastikin. Apal bagi duit. Waktu kecil kayak gitu. Ya, malam namanya outdoor ya. Iya. Biarin lah banyak yang lewat pesawat. Oh Mbak doang jadi teleponin sampai berjam-jam. Bermenit-menit. Mbak, enggak Ji, jam-jam katanya Ji. Kadang nih kalau kita lagi biasa ya namanya kerja, kadang ada terjenuh suka
ngumpul tuh sama karyawan yang lain duduk di ruangan saya tuh bareng. Tiba-tiba telepon bunyi, diintip tuh line berapa yang bunyi. Kalau misalkan line 1 atau line 2 pada kabur semuanya. Pada balik lagi ke tempat masing. Oh, udah ada CCTV itunya. Kalau CCTV sih saya nggak tahu ya, belum merata kayak sih zaman dulu belum ini kali. 2014 mah. Udah ada mungkin jarang kali yang udah pakai. Iya. Pokoknya kabur aja semua. Ya mungkin si OB-nya dipotong buat masang CCTV kali Ji. Bisa jadi. Iya. Pernah lagi ada satu kejadian, ceritanya itu pas tanggal mau gajian karyawan. Kebetulan hari itu saya disuruh cairin cek karena si bos kebetulan bos ada 2, atasan 1, atasan 2. Dan atasan 1 ini memang yang saya bilang itu yang jarang di kantor, tapi atasan 2 selalu ada. Dia nelfon dari jam berapa itu, udah ke bank belum pak, si bapak yang ininya belum datang. Ya udah, kalau udah datang suruh tanda tangan. Iya, bapak yang satunya udah datang, tapi belum buru-buru ditandatanganin tuh ceknya. Pak, jadi tunggu sama bapak yang satunya suruh pencarian cek. Iya bentar, saya masih ada urusan. Iya, udah ini belum pak, masih ada ini. Ya udah benar, suruh buruan gitu. Jadi yang 2 ini tuh kadang suka nggak sejalan mereka. Nggak sinkron. Iya. Tapi dia ada kakak. Enggak. Oh, dia rekan bisnis aja. Terus Ya kali ada kakak juga bang. terus tuh nggak lama, udah 2:30 memang belum ditandatanganin sama si bos yang satunya. Pak, udah ditunggu pak. Oh iya bentar nih juga saya lagi ditelepon sama bapaknya ini. Ya sekarang gimana coba? Mau tanda tangan tapi dia ditelepon. Nyusah. Ditelepon sama itu. Terus saya ditelepon lagi, buruan. Iya pak, ini baru ditandatangani. Udah jangan lupa stempel. Iya. Dia tuh nelfonin. Mana kok kamu nggak keluar sih, masih di dalam aja, buruan, minta keburu nutup banknya, dia bilang gitu kan. Iya pak, ini saya baru keluar pintu ruko, saya bilang gitu. Udah tuh akhirnya saya keluar pintu ruko, pas saya mau nyebrang, itu mobil owner ada di depan banknya, lagi ngangkat telepon. Lihat saya mau nyebrang, dia pergi. Saya bilang kurang ajar. Apa kurang ajar?